Lu semua mungkin udah pada tahu kalau Limuan hampir mati karena mencoba menerobos ranah Nascet Soul. Wang Lin berusaha mencari obat resep pil kelas 6. Setelah ia mendapatkan pil resep kelas 6, tetap aja nggak bisa menghidupkan Limuan. Perasaan Wang Lin campur aduk antara putus asa dan tekad yang membara setelah kegagalannya menggunakan pil resep kelas 6. Di satu sisi, ia hancur karena pil yang selama ini ia perjuangkan dengan susah payah ternyata tidak mampu menghidupkan kembali Limuan. Di sisi lain, hal ini tidak menghentikan tekadnya. Sebaliknya, hal itu semakin mengobarkan amarah dan tekadnya untuk menantang takdir itu sendiri. Setelah kematian Limuan, Wang Lin tidak membiarkan jiwanya hilang. Dengan tekad yang luar biasa, ia berhasil menyegel jiwa Limuan yang rapuh ke dalam tubuh bayi perempuan yang baru lahir, yang ia beri nama Zhou Ru. Selama 19 tahun berikutnya, Wang Lin mengasuh dan membesarkan Zhou Ru, sambil menunggu saat di mana jiwa Limuan cukup kuat untuk bangun kembali. Selama waktu itu, Wang Lin mengembangkan perasaan kebapakan terhadap Zhou Ru. Di tengah dilema yang dihadapi Wang Lin, Limuan menunjukkan pengorbanan terbesarnya. Ia menolak untuk mengorbankan Zhou Ru. Ia memilih untuk tetap berada di dunia bawah dan membiarkan Zhou Ru hidup. Nggak kebayangkan gimana perasaan Wang Lin. Namun, kisah ini tidak berakhir di situ. Ketika Wang Lin diberi pilihan oleh Dao Master Blue Dream untuk hanya menikahi putrinya, Li Qianmei, dan mendapatkan mantranya sebagai gantinya, jelas Wang Lin menolak ia ingin membangkitkan Limuan. Menikahi Li Qianmei berarti Wang Lin harus membuang ide untuk menghidupkannya kembali. Wang Lin gak rela dong. Setelah menolak tawaran Dao Master Blue Dream, Wang Lin melanjutkan perjalanannya yang penuh penderitaan dan kesepian. Tekadnya untuk membangkitkan Limuan menjadi satu-satunya tujuan dalam hidupnya. Ia membawa peti mati berisi tubuh Limuan, berjalan sendirian melintasi kekosongan alam semesta. Rambutnya tergerai, langkahnya berat, dan hatinya hancur. Selama 10 tahun dalam kehampaan yang gelap itu, ia nyaris kehilangan akal sehat karena kesunyian. Namun, tekadnya yang membara untuk menghidupkan kembali Limuan menjadi kekuatan satu-satunya yang membuatnya terus maju. Saat di benua astral abadi, tempat ini memiliki hukum yang berbeda dari dunia gua yang sebelumnya ia tinggali. Di benua astral abadi, Wang Lin menghadapi berbagai rintangan, menguji batas kekuatannya, dan mengasah pemahamannya tentang Dao. Di benua astral abadi, Wang Lin menemukan bahwa jalan untuk membangkitkan Limuan jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan metode biasa atau ramuan manapun. Wang Lin harus bertarung melawan takdir dan waktu itu sendiri. Untuk menemukan jalan yang benar, Wang Lin menggunakan teknik yang sangat kompleks, yaitu reinkarnasi jalan impian. Dengan menggunakan kloningan pembunuhannya, ia mengirim klon tersebut miliaran tahun ke masa lalu untuk berulang kali menghidupkan kembali kehidupannya sendiri dalam versi dunia mimpi yang berbeda. Setiap reinkarnasi dalam mimpi mengajarkan Wang Lin dan klonnya lebih banyak tentang bagaimana membangkitkan Limuan. Meskipun mereka selalu gagal, setiap kegagalan memberikan wawasan, rasa sakit, dan kebijaksanaan yang lebih mendalam, yang membantu Wang Lin menguasai Dao mimpi dan memahami esensi dari keberadaan. Setelah berulang kali gagal dan menderita, Wang Lin akhirnya menemukan petunjuk terakhir yang ia butuhkan untuk membangkitkan Limuan. Petunjuk itu adalah artefak kuno yang ia temukan di benua astral abadi yang disebut kompas batas. Setelah mengetahui tentang kompas batas, Wang Lin akhirnya berhadapan dengan All-Seer, jiwa dari artefak tersebut. Ia mengalahkan All-Seer dan menggunakan esensinya kompas batas untuk membangkitkan Limuan secara permanen.